Namun dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami. Dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status kosong. Manusia-manusia dungu dan bebal kalau terus diberi panggung, lama-lama akan menguasai negara ini. Mereka ini adalah manusia-manusia provokator dan perusak NKRI. Manusia-manusia yang kerjanya cuma nyinyirin pemerintah. Padahal mereka-mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang pola pikirnya sudah sangat somplak, yang tampangnya seperti orang-orang sakit jiwa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kasus gugatan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo akhirnya layu dan lemas sebelum sempat berkembang. Sidang perdana memang sempat digelar, tapi Jokowi tidak hadir. Perwakilan juga tidak hadir sehingga sidang pun ditunda. Tapi tidak lama kemudian, sang penggugat, sang analis amatir, Bambang Tri Mulyono kena kasus bersama dengan Gus Nur karena video kolaborasi mereka bermasalah, sehingga keduanya pun ditahan. Dengan demikian, Bambang Tri Mulyono melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kozinudin, mengungkapkan alasan gugatan itu dicabut. Ini karena Bambang Tri berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Langkah hukum yang kami tempuh ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Kalau perkara tidak dicabut, perkara akan kalah di persidangan, maka klien kami akan kehilangan hak hukum, ujar Kozinudin. Karena penahanan tersebut, sulit bagi mereka untuk membawa bukti-bukti atau saksi jika proses persidangan tetap dipaksakan untuk terus berjalan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami. Tentu akan merugikan kepentingan hukum klien kami, kata dia. Menurut logika mereka, jika gugatan dicabut, maka Bambang Tri masih bisa memiliki hak hukum jika ingin menggugat lagi saat sudah bebas nanti. Sementara itu, Egy Sujana, selaku kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, juga mengiyakan kabar tersebut karena Bambang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Egy Sujana dan rekan seprofesinya kesulitan berkoordinasi dengan Bambang Tri untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang tersebut. Sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai dan klien kami dapat hadir untuk mempersiapkan bukti dan saksi di persidangan, kata dia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai.
Dari penjelasan para kuasa hukumnya ini, sebenarnya kalau mau jujur, mereka itu kemungkinan besar tidak ada bukti dan saksi. Kalau ada pun, itu mungkin hanya ngarang-ngarang. Saksi mungkin ecek-ecek. Kebetulan Bambang Tri ditahan dan jadi tersangka. Kesempatan bagus untuk ngeles saat mencabut gugatan tersebut. Tapi menurut saya memang lucu sih. Saat Bambang Tri menggugat, emosinya itu berapi-api. Saking semangatnya ingin menjatuhkan Joko Widodo, dia yang terpeleset lidah dan ditahan bersama Gus Nur. Itulah ciri khas dari orang yang lari terlalu kencang, malah jatuh sendiri dan tak bisa bangun lagi. Ini kalau dalam film komedi, ibarat maling menuduh orang lain maling. Tapi si maling ini malah mencuri sehingga ditangkap. Asli, lucu sekali. Dia yang merasa tidak bersalah malah ditangkap. Gugatannya layu sebelum berkembang. Inilah manuver khas kelompok sebelah. Kesalahan orang lain dikorek-korek. Kesalahan sendiri dikubur dalam-dalam biar tidak ketahuan. Akhirnya, kita pun tunggu saja apakah saat bebas nanti Bambang Tri Mulyono ini akan kembali menggugat atau bakalan diam melempem. Kalau menurut prediksi saya, pasti langsung kapok. Lagi pula kalau dia masih mau menggugat, rakyat juga tidak akan percaya dengan orang-orang sakit jiwa seperti ini. Sudah ditahan berkali-kali. Track recordnya pun sudah sangat jelek dan buruk di mata hukum Indonesia. Dia nekat menggugat. Narasi yang akan berkembang adalah dia pansos dan mau cari sensasi. Tak ada yang mau percaya lagi dengan analisis murahan soal ijazah Jokowi. Mungkin hanya Dr. Tifa dan kelompok emak-emak kelas 3 yang percaya dengan omongan mereka ini. Di balik Bambang Tri Mulyono, kemungkinan ada bohir di belakangnya. Mungkin benar, kalau tidak, mana mungkin orang ini bisa senekat itu. Arah serangannya saja terlalu ngawur, tidak meyakinkan dan terlalu dipaksakan. Hanya orang dengan pikiran dungu yang mau melakukan itu. Wong, orang yang punya banyak kejanggalan seperti Gubernur Seiman saja susah digugat. Apalagi seorang Joko Widodo yang memang apa adanya tanpa disembunyikan. Terlalu bodoh untuk menggugat Joko Widodo dengan analisis sampah yang tidak masuk akal. Para penggugat ini kalau tidak berhasil membuktikan gugatannya, harusnya langsung ditangkap saja. Karena sudah masuk dalam ranah bikin kegaduhan dan provokasi. Mereka ini kerjanya selalu membuat keributan dengan substansi yang tidak jelas. Semua dipaksakan dan dibuat-buat demi sensasi. Lucunya lagi, para penegak hukum di negeri ini masih ladenin manusia-manusia sakit jiwa ini. Padahal semestinya harus di blacklist. Kalau orang-orang seperti ini diperlakukan lembut atau malah dibiarkan cari panggung, lama-lama energi bangsa ini terkuras hanya untuk urusan sampah-sampah negara ini. Negara lain sudah maju puluhan langkah ke depan, tapi di negara kita masih banyak yang sibuk meributkan soal ijazah, mengurus surga dan neraka, sibuk jualan khilafah, sibuk jualan ayat mayat, dan lain sebagainya. Kedunguan dan kebebalan kalau terus diberi panggung, lama-lama akan menguasai negara ini. Mereka ini adalah manusia-manusia provokator dan perusak NKRI. Manusia-manusia yang kerjanya cuma nyinyirin pemerintah. Padahal mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang pola pikirnya sangat somplak, yang tampangnya seperti orang-orang sakit jiwa ini. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Bersama saya Sainai. Mari kita tetap berpikir kritis.
dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, dan terlebih khususnya dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.